Jadi setelah selesai memperoleh pelajaran perakitan komputer ini, harapannya setiap siswa harus bisa menjelaskan perkembangan teknologi komputer, baik menjelaskan kepada gurunya atau menjelaskan ke orang lain atau menjelaskan ke keluarganya. Jadi kalau ditanya adiknya tahu. Kemudian bisa menjelaskan komponen perangkat input output di komputer, bisa menjelaskan proses dan media penyimpanan di komputer, bisa menjelaskan tata letak komponen-komponen yang ada di komputer, bisa menjelaskan jenis-jenis casing komputer, bisa menjelaskan peralatan dan bahan yang digunakan untuk merakit komputer, bisa menjelaskan keselamatan kerja yang harus dilakukan, bisa menjelaskan prosedur bongkar pasang, yang terakhir bisa menjelaskan konfigurasi BIOS. Yang pengen mencatat, dicatat, tapi yang penting-penting saja. Kemudian amanat yang diberikan oleh kurikulum 2013, masing-masing pelajaran itu harus mempunyai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Materi inti, materi dasar hampir sama seperti itu. Sedangkan untuk pelajaran perakitan komputer ini, kompetensi inti yang pertama bisa dibaca ya, seperti ini ya. Jadi maksudnya dengan selesainya mempelajari perakitan komputer ini, kita akan semakin yakin, kita akan semakin tahu bahwa ilmu Tuhan itu begitu besar, begitu banyak. Kalau kita hanya mempelajari perakitan komputer saja, itu terlalu mudah, terlalu sedikit jika dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Tuhan. Maksudnya seperti itu. Jadi setelah bisa, bukan semakin gendandapan atau biayaan, bisa merakit komputer, yang orang-orang beriman, imannya semakin bertambah. Gak terus malah gaya ya. Jadi maksudnya itu, kompetensi inti yang pertama. Kompetensi inti yang kedua, nanti akan ada beberapa tugas, ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara berkelompok ya. Berkelompok, baik itu merakit, bongkar pasang dan lain-lainnya. Harapannya pada saat bongkar pasang, pada saat bekerja sama dengan teman-temannya itulah kita bisa melakukan hal-hal seperti yang ada di sini ya. Jadi melakukan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan cermin bangsa dan menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia ya. Jadi maksudnya kamu bisa bekerja sama dengan teman-temanmu, kamu bisa saling berbagi informasi, itu adalah sikap sebagai seorang manusia terhadap manusia yang lain. Jadi maksudnya harus seperti itu. Jadi kompetensi intinya yang kedua itu. Jadi bukan berarti ngerakit itu ada yang bisa ngerakit terus temennya bertanya tidak diberitahu. Sinau dewi rahasia, bukan seperti itu ya. Jadi teman-temannya kalau yang bertanya diberitahu, teman-temannya yang malas ya diberitahu supaya tidak malas. Temannya yang tidak bisa diajari supaya sesuai dengan cermin bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu ya, kompetensi inti yang kedua. Jadi guru harus bisa menjelaskan
Apa fungsinya kamu merakit komputer sesuai dengan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia? Kompetensi inti yang ketiga, ini yang berhubungan dengan ilmunya ya. Jadi yang berhubungan dengan ilmu komputer itu sendiri hampir sama dengan tujuan pembelajaran yang di depan. Ada 9 komponen kompetensi inti yang ketiga. Kompetensi inti yang keempat, ini ada urusannya dengan tugas ya. Urusannya dengan tugas yang intinya siswa harus bisa menyajikan apa-apa yang sudah dilakukan ya kepada gurunya. Siswa membuat laporan, siswa membuat portofolio dan lain-lain dari apa-apa yang dipelajari dari awal sampai akhir pelajaran. Itu masuk kompetensi inti yang keempat. Kemudian sebagai tes awal, ini tes awal ya. Tes awal dicatat. Yang pertama, sebutkan perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Yang kedua, jelaskan perangkat input dan output. Maksudnya komputer ya, di komputer itu ya. Disingkat saja nulisnya, jangan bagus-bagus tulisannya. Yang ketiga, jelaskan perangkat proses. Yang keempat, jelaskan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Jadi ada orang yang tidak bisa ngomong R itu kalau ada kata-kata R dihindari. Misalnya kalau menjumpai harus menyebutkan ekor kuda, berarti harus disebutkan apa? Ekor kuda diganti dengan buntut kuda. Ada orang ya seperti itu ada. Tetapi kalau saya sendiri orang pelo nggak bisa ngomong R itu saya senang ya. Saya mendengarkan suaranya itu bagus. Apalagi kalau cewek yang nggak bisa ngomong R. Nomor 5, jelaskan fungsi peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan. Maksudnya perakitan komputer ya. Jadi ada 5 hal itu yang sebenarnya harus dijawab terlebih dahulu. Jadi maksudnya dari ilmu-ilmu yang sudah kamu pelajari dulu, mulai dari playgroup, PAUD, TK, SD sampai SMP, sampai saat ini, kalau saya tanya, sebutkan perkembangan komputer sebelum tahun 1940, harus bisa menjawab, meskipun jawabnya salah ya. Kemudian ditanya lagi, jelaskan yang dimaksud dengan perangkat input dan output. Harus bisa jawab sesuai dengan kemampuanmu, meskipun jawabnya salah atau kurang tepat. Jadi di awal pelajaran ditanya seperti itu, nanti setelah pelajaran selesai, ditanya kembali, secara otomatis akan berbeda ya.
Sudah ditutup catatannya. Melihat lagi di depan. Lihat lagi di depan. Suaramu jelek ya, suaramu jelek, lebih jelek dari suara saya, biar nggak masuk di sini ya. Baru ini kita masuk ke materi pembelajaran. Ya, baru. Yang pertama dijelaskan adalah tentang deskripsi mata pelajaran perakitan komputer. Perhatikan baik-baik ya. Yang sudah ngantuk ya dipaksa untuk diganjel mantannya. Perhatikan, perakitan komputer ini merupakan mata pelajaran yang membahas mulai dari perkembangan komputer sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Kemudian kalau ada informasi seperti itu, untuk siswa-siswa tertentu pasti sudah ada bayangan. Kenapa 1940 ya? Kok enggak 1945? Pas Indonesia merdeka. Itu kalau yang kritis. Jadi kalau misalnya tadi setelah saya menyebutkan 1940, terus kamu bertanya dalam hati, kenapa kok acuannya 1940? Berarti tahun 1940 itu adalah tahun komputer pertama keluar. Kurang tepat ya. Berarti kalau misalnya kamu ditanya, jelaskan perkembangan partai politik di Indonesia sebelum dan sesudah 1998. Paham? 1998 itu terjadi reformasi ya. Jadi secara otomatis pada tahun 1940 itu di dunia komputer terjadi sesuatu yang luar biasa ya, yang menggembarkan sehingga dijadikan acuan tonggak sebelum itu dan sesudah itu. Jadi bisa jadi misalnya kalau kamu nanti bagaimana kehidupanmu sebelum dan sesudah menikah misalnya ya. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan bahwa tahun 1940 ini ada peristiwa yang sangat besar dalam dunia perkomputeran ya. Jadi nanti akan dibahas. Ya harus penasaran ya. Harus penasaran dulu ya. Apa ya? 1940 itu apa? Jangan-jangan nanti saya malah lupa tidak menerangkan ya. Ya. Kemudian berikutnya seperti ini ya. Kita nanti akan membahas komponen yang ada pada komputer, input, output maupun proses. Kemudian kita juga akan melakukan pengujian apakah hasilnya benar dengan menggunakan software-software aplikasi yang sudah ada dan sering kita gunakan sehari-hari. Berikutnya, nah ini materi pertama, perkembangan teknologi komputer. Harapannya itu ditulis di situ ya. Setelah mengikuti pelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami perkembangan generasi komputer sebelum dan sesudah 40. Menganalisa perkembangan generasi komputer sebelum dan sesudah tahun 1940. Oleh karena itulah baru kita tahu
Nah, seperti ini ya.